14 Juni 2026, bukan Las Vegas dan bukan Abu Dhabi, halaman belakang Gedung Putih. Di tengah oktagon, seorang pria yang dulu mengaduk semen di pinggiran Sao Paulo sedang mencoba melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan siapapun dalam 3 dekade sejarah UFC. Jadi juara di 3 kelas berat yang berbeda. Namanya Alex Pereira. Julukannya Poatan, dalam bahasa masyarakat adat Brazil, artinya tangan dari batu. 10 menit kemudian, tangan dari batu itu tersandar lemas di pagar oktagon. Wasit akhirnya turun tangan. Sejarah gagal ditulis malam itu, tapi versi yang dipercaya Pereira soal kenapa itu terjadi jauh lebih rumit dari sekedar dia kalah. Sebelum masuk ke halaman itu, sebelum nama wasit Dean jadi bahan perdebatan di seluruh dunia MMA, kita mundur dulu, bukan ke Las Vegas, bukan ke Rio, tapi ke sebuah gang di São Bernardo do Campo, tempat semuanya dimulai bukan dari sarung tinju, tapi dari sekop adukan semen. Alexandro Silva Pereira lahir 7 Juli 1987 di São Bernardo do Campo, kawasan padat di pinggiran Sao Paulo. Dia besar di tengah favela. Umur 12 tahun, dia berhenti sekolah, bukan karena kemalasan. Keluarganya butuh penghasilan tambahan dan itu lebih mendesak daripada nilai raport. Dia jadi asisten tukang bata, mengangkat batu bata dan mengaduk semen di bawah terik Sao Paulo, hari demi hari. Setelah itu, dia pindah ke bengkel ban, kerja yang sedikit lebih ringan, tapi membawa masalah baru yang jauh lebih berat. Di bengkel itu, dikelilingi pekerja dewasa yang minum tiap hari. Remaja Pereira ikut terseret. Umur 13 tahun, dia mulai minum, dan umur 16 tahun, dia menurut pengakuannya sendiri di kemudian hari, dia sudah menghabiskan hampir 1 liter rum sehari, ditambah beberapa botol bir sebagai pelengkap. Bukan sekedar suka minum, dia sendiri yang mendeskripsikannya sebagai alkoholik penuh. Ini bukan cerita bakat yang ditemukan sejak kecil. Ini cerita seseorang remaja yang nyaris kalah sebelum sempat memulai pertarungan yang sesungguhnya. Sekitaran 2009, usia awal 20 tahunan sudah dianggap terlambat untuk memulai karir tempur menurut standar olahraga manapun. Pereira jalan kaki ke Sasana dekat rumahnya, bukan untuk jadi juara dunia, cuma untuk kabur dari botol. Pelatih pertamanya, Wilson Ninja Nunes, langsung melihat sesuatu yang berbeda dari anak ini. Bukan sebuah teknik, nyaris nol, tapi tangan kirinya, hasil bertahun-tahun kerja fisik sebagai tukang bata, terkonsentrasi jadi satu pukulan hook yang bertahun-tahun kemudian akan dijuluki dunia MMA sebagai salah satu senjata paling ditakuti di olahraga ini. Dari Sasana kecil itu, dia naik level ke kompetisi kickboxing internasional Glory. Tahun 2017, dia jadi juara dunia kelas menengah Glory. Akhir 2019, dia bikin sejarah. Orang pertama dalam sejarah promosi itu yang pegang sabuk juara di 2 kelas berat sekaligus. Setiap cerita besar butuh rival yang tepat. Punya Pereira, seorang petarung asal Nigeria, Selandia Baru, bernama Israel Adesanya. 2 kali mereka bertemu di ring kickboxing, 2 kali juga Adesanya pulang dengan kekalahan. Adesanya pindah ke MMA lebih dahulu, jadi bintang besar dan jadi juara dunia UFC kelas menengah. Kemungkinan besar dia berharap bab kickboxing itu sudah ditutup dengan rapat, terkubur, dan tidak akan pernah relevan lagi. Dia salah besar. MMA pertama Pereira tahun 2015 tidak berjalan sesuai dengan rencana. Dia kalah submission di pertarungan debutnya. Bukan awal yang biasanya jadi bahan cerita, juara sejak lahir. Tapi dia bangkit, 3 kemenangan KO beruntun sesudahnya,
sambil tetap aktif jadi juara ganda di kickboxing. Titik baliknya datang lewat sosok yang jadi mentor sekaligus sahabat dekatnya, Glover Teixeira, legenda light heavyweight UFC asal Brazil. Teixeira yang membawanya berlatih penuh waktu di Amerika Serikat, dari favela Sao Paulo ke sasana kecil di Danbury. 2021 di usia 34 tahun, usia yang bikin banyak analisis skeptis soal potensinya di level tertinggi. Pereira resmi tanda tangan kontrak UFC. 3 kemenangan cepat melawan Michailidis, Silva, dan Strickland. Semuanya jadi pemanasan untuk satu pertanyaan yang seluruh dunia MMA tunggu jawabannya. Kapan dia ketemu Adesanya lagi? November 2022, UFC 281 Madison Square Garden. Ronde kelima, 7 tahun setelah kekalahan terakhir Adesanya di kickboxing, Pereira menutup lingkaran itu untuk kedua kalinya. TKO dan sabuk juara dunia kelas menengah berpindah tangan. Mantan asisten tukang batu bata dari Sao Bernardo de Campo resmi jadi juara dunia UFC, baru di penampilan keempatnya di promosi itu. Tapi, kalau menurut kalian, ini akan jadi jalan yang lurus menuju kejayaan abadi tanpa halangan? Bab berikutnya siap mengoreksi ekspektasi itu. April 2023 rematch. Kali ini giliran Adesanya yang menutup lingkarannya sendiri, KO dan gelar kembali ke pemilik lamanya. 6 bulan jadi raja, lalu turun tahta. Untuk banyak petarung, ini titik cerita berhenti menarik. Naik, jatuh, tamat. Pereira pilih jalan berbeda, dia naik kelas. Juli 2023, dia debut di light heavyweight, menang split decision atas mantan juara Jan Blachowicz. Dan November 2023 di UFC 295 di Madison Square Garden lagi, dia melawan Jiří Prochazka, memperebutkan sabuk kosong di ronde kedua menit ke-4.08 TKO, juara di 2 divisi yang berbeda sekaligus. 2024 jadi tahun paling dominan sepanjang karirnya. 3 kali pertahanan sabuk, 3 kali menang lewat stoppage. Jamal Hill di ronde 1, Prochazka lagi. Kali ini cuma butuh 13 detik di ronde kedua. Dan Khalil Rountree JR di ronde keempat. Media Combat Sports menobatkannya sebagai Fighter of the Year. Di titik ini, hampir mustahil membayangkan ada yang sanggup menghentikan Alex Pereira. Sampai tiba di Maret 2025, UFC 313 melawan Magomed Ankalaev. Petarung Dagestan dengan gaya dingin, taktis, dan sabar. Kebalikan total dari kekacauan yang biasa diciptakan Pereira di dalam oktagon. 5 ronde penuh, keputusan bulat juri. Untuk pertama kalinya sejak naik ke light heavyweight, Pereira pulang tanpa sabuk. Setiap juara besar, cepat atau lambat, bertemu orang yang tahu cara mematikan permainannya. Malam itu, orang itu adalah Ankalaev. Oktober 2025, UFC 320 rematch. Kali ini tidak perlu 5 ronde untuk dihitung. 1 menit 20 detik di ronde pertama. Pukulan overhand disusul rentetan siku di lantai oktagon. Sabuk kembali ke pinggangnya. Poatan tidak sekedar membalas kekalahan itu, dia menghapusnya. Februari 2026 di puncak kejayaannya. Sabuk light heavyweight di tangan. Status bintang terbesar UFC di genggamannya. Pereira melakukan sesuatu yang jarang berani dilakukan juara manapun. Dia lepaskan sabuknya secara sukarela. Targetnya kelas heavyweight divisi ketiga, sejarah yang belum pernah dicapai siapapun sepanjang UFC berdiri. Juara di 3 kelas berat berbeda dalam satu karir. Untuk mengejarnya,
tubuhnya sendiri harus berubah. Dari bobot leg heavyweight di kisaran 205 pon, dia naik ke sekitaran 247 pon jelang laga. Lompatan fisik yang nyaris tidak masuk akal untuk usia 38 tahun. Lawan pertamanya di jalan baru ini adalah Cyril Gane, petarung asal Prancis yang baru saja memegang gelar interim heavyweight untuk kedua kalinya dalam karirnya, setelah laga sebelumnya melawan juara sesungguhnya, Tom Aspinall, berakhir no contest bulan Oktober akibat insiden mata yang membuat Aspinall absen bertarung berbulan-bulan. Panggungnya Gedung Putih, bagian dari rangkaian perayaan ulang tahun ke-80 Presiden Amerika Serikat. Ronde 1 berjalan cukup seimbang. Pereira melancarkan ancaman tendangan kepala berkali-kali di awal. Gane mengendalikan jab dan mobilitas kaki untuk menjaga jarak. Di detik-detik akhir ronde, Pereira mendaratkan pukulan kanan yang sangat keras, sempat memicu harapan bahwa momentum baru saja berbalik arah. Ronde kedua bicara lain. Gane menjatuhkan Pereira dengan jab yang tajam, mengejarnya ke lantai, lalu kembali ke posisi berdiri untuk menuntaskan pekerjaan di dekat pagar oktagon. Wasit Herb Dean menghentikan laga itu di menit 1.27 di ronde kedua. Cyril Gane juara interim heavyweight untuk kedua kalinya. Pereira gagal jadi juara 3 divisi. Tapi cerita malam itu tidak selesai begitu wasit menghentikan laga. Justru di situ drama sesungguhnya baru dimulai. Rekaman ulang sekuens penutup laga memicu perdebatan yang luas. Dari 11 pukulan terakhir yang mendarat sebelum laga dihentikan, sejumlah analis dan penggemar yang menelaah ulang menghitung 6 diantaranya mengenai bagian belakang kepala Pereira, area yang menurut aturan MMA terlarang untuk diserang secara langsung. Yang membuat Pereira makin geram, dia mengklaim sudah mengingatkan soal ini sebelum laga dimulai lewat penerjemahnya, yaitu pelatih Cruz. Dia menyampaikan langsung ke Dean di rules meeting tentang rekam jejak Gane soal pukulan-pukulan yang dianggapnya kotor, sampai meminta ofisial lain mendemonstrasikan langsung di mana batas area legal dan ilegal di kepala berada. Dalam video yang dia unggah setelah laga, Pereira menjelaskan dirinya lebih bisa memaafkan insiden seperti mata kecolok atau keserangan selangkangan, hal-hal yang menurutnya wajar terjadi tanpa sengaja di tengah pertarungan dinamis. Tapi pukulan berulang ke belakang kepala menurutnya jenis pelanggaran yang seharusnya sangat jelas terlihat oleh siapapun yang berdiri sedekat wasit. Yang menarik, kemarahannya nyaris seluruhnya diarahkan ke wasit, bukan ke lawannya. Dia justru berulang kali membela Gane di depan media, menyebut kesalahan semacam itu wajar terjadi saat petarung dipenuhi adrenalin dan terbawa momentum pertarungan. Tanggung jawab menjaga batas itu menurutnya ada di tangan wasit, bukan di tangan dua orang yang sedang saling mencoba menjatuhkan. Tidak semua orang sepakat dengan penilaian Pereira. Legenda wasit Big John McCarthy secara terbuka membela Dean. Dia menyebutkan sebagian besar pukulan yang dipermasalahkan sebenarnya masih berada di area yang secara teknis itu legal. Meski dia mengakui 1-2 siku tampak mendarat di luar batas yang seharusnya. Bahkan Dana White, bos UFC sendiri, mengakui sebagian pukulan tampak ilegal, tapi menyebutnya bagian dari kekacauan wajar ketika dua petarung bergulat dalam sekuens finishing yang cepat. Herb Dean sendiri merespon lewat video penjelasan teknis soal definisi resmi belakang kepala. Menurut aturan yang berlaku, tanpa menanggapi langsung kritik personal dari Pereira. Kontroversi ini bahkan menjalar lebih jauh. Sepekan kemudian, petarung lain mengeluhkan pola serupa soal cara Dean menangani pukulan ke belakang kepala di laga yang berbeda, membuat sorotan terhadap sang wasit kian membesar. Di puncak kemarahannya, Pereira sempat menyebut Dean seorang pengecut, bahkan mendesak agar wasit itu tidak lagi ditugaskan memimpin laganya di masa depan.
Tapi berminggu-minggu setelahnya, nadanya mulai berubah. Amarah pelan-pelan bergeser jadi fokus ke depan. Dia mengaku masih merasa punya banyak hal yang belum tuntas dikejarnya. Targetnya sekarang kembali ke oktagon bulan November, masih di kelas heavyweight. Kemungkinan besar di Madison Square Garden, panggung yang menurutnya terasa seperti rumah sendiri. Bukan kebetulan, di sanalah dia sempurna 3-0 sepanjang karir, termasuk kemenangannya atas Adesanya yang mengubah segalanya, dan kemenangan atas Prochazka yang mengantarnya jadi juara 2 divisi. Lawan resmi belum diumumkan, tapi satu nama terus mengemuka di kalangan penggemar dan media, Josh Hockett, petarung heavyweight yang sudah lama secara terbuka menantangnya. Rencana jangka panjangnya lebih besar dari satu laga di bulan November. Dia masih mengincar siapapun yang keluar sebagai pemenang dari laga unifikasi antara Tom Aspinall dan Ciryl Gane yang digadang-gadang berlangsung September di Paris. Anak yang mengaduk semen di São Bernardo do Campo sudah jadi juara 2 divisi berbeda, sudah membalas dendam kickboxingnya 2 kali, sudah membuktikan bisa bangkit dari titik terendah lebih dari sekali. Sejarah 3 divisi itu masih menunggu untuk ditulis ulang. Satu-satunya pertanyaan yang belum terjawab, apakah November ini jadi awal dari bab baru atau cuma pengulangan dari bab yang lama? Cukup sekian cerita dari Alex Pereira. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye.